Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah unta Nabi Shalih yang keluar dari batu dan pengingkaran kaum Tsamud. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan agar bermanfaat bagi kita semua. Salah satu kisah hewan yang pernah hidup di dunia namun tidak pernah dilahirkan dari induknya adalah unta Nabi Shalih yang keluar dari batu. Unta tersebut adalah salah satu kisah mukjizat Nabi Shalih untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Shalih adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru ke kaum Tsamud. Mereka tinggal di sebuah lembah luas bernama Wadi Al-Qura, yaitu kaum yang mayoritas bekerja sebagai petani, penggali sumur, dan pengembala. Kaum Tsamud tak tercatat dalam sejarah buku Arab, namun termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Meski makmur, namun kaum Tsamud ingkar kepada nikmat yang telah Allah berikan. Mereka menyembah berhala, dan siapapun yang menghalanginya maka akan menjadi musuh mereka dan menghukumnya. Nabi Shalih pun amat sedih melihat kelakuan kaum Tsamud yang menyembah berhala. Para penduduk pergi ke gunung-gunung guna menyembah batu besar. Hal itu juga dilihat oleh anak cucu mereka, dan akhirnya melakukan hal yang serupa. Mereka mengelilingi batu besar, kemudian menyembelih domba sebagai persembahan dan berharap rahmat darinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh penduduk tersebut terus mengakar. Nabi Shalih yang tak tahan dan pergi menuju ke batu tersebut. Kemudian beliau pun berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tak ada Tuhan selain Dia." Namun perkataan Nabi Shalih selalu ditentang oleh kaumnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Shalih telah gila. Kemudian salah satu dari kaumnya berkata, "Jika kau memang seorang Rasulullah, maka dapatkah kau mengeluarkan seekor unta betina yang hamil dari batu ini?" Mereka begitu yakin Nabi Shalih tak mungkin bisa memenuhi tantangan itu. Namun Nabi Shalih kemudian berkata, "Aku akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Dia mengabulkannya, maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasulullah yang diutus untuk kalian?" Mereka mengiyakan dan menunggu hingga hari besoknya sesuai janji Nabi Shalih. Kemudian harinya Nabi Shalih pergi ke gunung tempat batu itu berada dengan diikuti kaumnya yang berkumpul di sekitaran batu itu. Mereka melihat Nabi Shalih berdoa sembari menengadahkan tangannya di langit dengan harap-harap cemas. Semua menunggu akan datangnya keajaiban. Tiba-tiba Nabi Shalih bangkit
dan menunjuk ke arah batu. Terdengar suara keras hingga batu itu pecah dan keluarlah seekor unta betina indah sedang hamil. Orang-orang begitu takjub melihatnya, dan sebagian dari mereka pun menundukkan kepala memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi simbol risalah kenabian dari Nabi Saleh alaihi salam. 3 hari kemudian, unta betina tersebut melahirkan seekor unta jantan. Unta jantan itu pun selalu mengikuti induknya kemanapun ia pergi. Kedua unta menjadi simbol kasih sayang. Keduanya hidup di sebuah lembah luas, yang mana dari lembah tersebut keduanya makan tumbuh-tumbuhan serta minum dari mata air. Susu dari unta betina itu amatlah lezat dan bisa diambil untuk semua penduduk. Namun sayangnya, ada sebagian kaum yang tetap mengingkari risalah kenabian dari Nabi Saleh. Mereka adalah orang-orang kaya yang zalim. Ada sekitar 9 orang sombong dan hendak membunuh unta Nabi Saleh tersebut. Mereka semua merencanakan pembunuhan itu saat penduduk tidur di malam hari, sembari mabuk dan makan sekenyang-kenyangnya. Mereka berunding bagaimana membunuh dan siapa yang akan membunuh unta tersebut. Salah satu di antara mereka mengusulkan untuk memanggil Qaidar, seorang yang dikenal kejam tanpa belas kasihan. Mereka menyepakatinya dan memanggil Qaidar malam itu juga, serta menjelaskan rencana mereka kepadanya. Qaidar begitu semangat dan hendak berangkat untuk membunuh unta Nabi Saleh itu. Namun mereka melarangnya, karena mereka menginginkan eksekusi terencana pada esok hari. Akhirnya di keesokan harinya, Qaidar menghadang unta betina dan unta jantan itu saat menuju padang rumput yang hijau, tempat biasa kedua unta itu pergi. Qaidar langsung saja menghunuskan pedangnya. Namun unta itu berontak sehingga ia memukulnya hingga roboh. Saat itulah Qaidar membunuhnya dengan kejam tanpa belas kasihan. Ke-9 orang itu juga tak mau melewatkan kesempatan. Mereka semua turut menghujamkan pisaunya ke tubuh unta tersebut dan memutilasinya menjadi beberapa potongan. Tak puas dengan membunuh unta betina, mereka pun mengejar unta yang jantan. Merasa tak melihat tempat persembunyian, unta jantan pasrah sembari mengeram 3 kali. Tak bisa dielakkan, pedang Qaidar terhunus pada unta jantan. Mereka semua puas telah melampiaskan dendam kepada Nabi Saleh dengan membunuh kedua unta tersebut. Beberapa waktu kemudian, saat Nabi Saleh dan pengikutnya hendak melihat unta tersebut, mereka tak menemukannya, kecuali tanah yang berlumuran darah. Seketika itu pula, awan hitam muncul di kaki langit. Nabi Saleh berkata, "Nikmatilah rumahmu selama 3 hari ini, karena Allah akan menimpakan azab pada kalian."
kalian telah menindas orang lain, mengingkari ajaran Allah, serta membunuh unta betinanya. Kalian juga tidak menyukai kebaikan. Namun mereka tidak mau meminta maaf kepada Nabi Saleh, meski telah membunuh unta betina itu. Mereka juga tak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan kesombongan mereka mengadakan pertemuan lagi, berencana untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam dan keluarganya. Kemudian mereka juga akan menyiksa para pengikutnya. Akan tetapi, sebelum mereka melakukan pembunuhan lagi, peristiwa aneh terjadi. Gemuruh awan hitam berkumpul di langit, menjadikan lembah dan penggunungan benar-benar gelap gulita. Ketika tengah malam tiba, petir menghantam sangat kuat dan menghancurkan kaum Samud tanpa tersisa kecuali Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya. Itulah kisah tentang mukjizat unta Nabi Saleh dan akhir dari kehidupan kaum Samud. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.